membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan menodongi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terdantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Semuanya sudah semangat untuk memuji Tuhan? Amen. Yang semangat katakan amin. Amin. Nah, sekarang kakak ajak kita dulu berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya lipat tangannya, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Sudah? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau, kami mau melompat, kami mau menari bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan dari awal ibadah hingga selesainya ibadah ini Tuhan, Tuhan yang sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Ya, mami papi juga ikut juga berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Dan kita mau tinggikan namanya. Katakan amin. Amin. Semuanya tepuk tangannya ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bersorak bagi namanya. Dan kita mau melompat tinggikan namanya. Amin. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. You love to me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku.
buat Tuhan kita? Hey. Siap-siap. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally kau yang terbaik. Melodi di hatiku. Kau membuatku menari. Kau membuatku menari. Ikutin gerakannya ya adik-adik ya. For you are love, love. You are love, love, love. Hey. Good to me And you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semuanya tepuk tangan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau puji Tuhan, amin. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita buat Tuhan. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. for you are love, love. Angkat tangannya lagi, katakan I lift my hands. My hands to praise you, for you are kind Amin Tuhan. to me, and to your name my heart sings. Sekarang kita sambil melompat ya adik-adik ya. Katakan I lift my hands. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me, and you Amen. are wonderful. Eternally, And I will love, love, love. as you love me, and I will sing your Sekali lagi ya, katakan for you are love. love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Woo. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Katakan ye ye ye. Amin. Wah, adik-adik, semangat banget hari ini ya. Wah, kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan nih. Sampai yang percaya bahwa Senin sampai Minggu itu adalah harinya Tuhan. Angkat tangan dong. Karena kita percaya bahwa setiap nafas kita itu segalanya untuk Tuhan. Bahwa setiap degup jantung kita segalanya untuk Tuhan. Amin. Ada yang Amin. percaya amin? Yuk Amin. kita akan nyanyiin lagu yang luar biasa ini. Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Musik. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Yuk kita katakan Senin sampai Minggu bahwa Tuhan adalah milik kita. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku
terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Wah, yuk bilang Yesus baik. Yesus baik. Wah, keren banget adik-adik semua. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Luar biasa banget. Kak Catherine percaya semua adik-adik yang nonton di rumah udah kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk Kak Catherine mau ajak adik-adik kita mau sungguh-sungguh, kita cari posisi yang terbaik, kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau kasih hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak ajak, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau ajak kita mau nyanyi dan sembah Tuhan sama-sama. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk adik-adik kita lebih sungguh lagi yuk. Kita mau nyanyi dari awal. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
hari ini Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami boleh kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang boleh disampaikan oleh kakak yang mengajar ya Tuhan, Engkau yang memberkatinya ya Bapa, supaya setiap benih firman yang ditanam itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah buat setiap anak-anak yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, sekali lagi boleh lambaikan tangannya kepada Kak Tohab. Nah, adik-adik bertemu lagi dengan Kak Tohab di sini. Nah, adik-adik, Kak Tohab mau tanya nih, siapa yang di sini kalian yang belum datang ke gereja ke Gajah Mada? Ayo angkat tangannya jujur. Ya, adik-adik, kalau belum ke gereja, Kak Tohab mau kasih tahu dan mau menyuruh kalian untuk datang ke Gajah Mada atau ke gereja di mana kalian bergereja ya. Karena kalau di gereja itu lebih seru, lebih asik, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa main, bisa bercanda, bisa ngobrol. Pastinya lebih seru datang ke gereja ya. Tapi kalau misalnya setelah ke gereja kalian dengerin rekaman kita ini, ataupun jangan lupa juga di subscribe, di like, di share ke teman-teman ya. Ke grup-grup boleh di share ya. Orang tua juga boleh melakukan hal yang sama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Kakak minta semuanya tutup matanya. Kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu peduli dan memelihara hidup kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tohab. Urapilah dia, berkatilah mulutnya, supaya dia mengajar kami dengan baik, dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Tohab punya cerita yang seru banget. Ceritanya itu adalah dari Perjanjian Lama, dari Alkitab kita tentu saja ya. Nah, dari Yehezkiel 37. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada waktu itu ceritanya orang Israel itu lagi sedih, lagi melempem, lagi lemah. Sebab mereka itu selalu dijajah ataupun dijajah oleh orang-orang Babel. Jadi mereka itu nggak bisa berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh adik-adik. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Pada waktu Nabi Yehezkiel sedang berdoa, maka dia mendapatkan sebuah penglihatan adik-adik. Penglihatan itu apa sih Kak Tohab? Penglihatan itu adalah seperti kayak Tuhan memberikan gambaran kepada dia. Dia kayak ditunjukkan tentang sesuatu yang sedang terjadi gitu ya. Jadi ini bukan cerita yang sesungguhnya. Lalu Bapak Yehezkiel dibawa oleh Tuhan kepada sebuah tempat atau sebuah lembah adik-adik. Adik-adik tahu lembah nggak sih? Lembah itu adalah kalau misalnya ada gunung, sini ada gunung, lalu di bawahnya itu namanya lembah. Tapi yang ajaib adik-adik, di lembah itu ya, wah, ternyata di lembah itu banyak banget tengkorak-tengkorak adik-adik. Ih, serem gak sih adik-adik lihat tengkorak-tengkorak? Banyak banget tulang belulang manusia. Dan waktu Yehezkiel melihat itu, dia cuma terheran-heran. Lalu adik-adik, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, Yehezkiel, bisa nggak tulang-tulang ini bangkit lagi? Bisa nggak tulang-tulang atau tengkorak-tengkorak ini hidup kembali? Nabi Yehezkiel berpikir, bertanya-tanya, mana saya tahu ya? Tapi dia menjawab kepada Tuhan seperti, Tuhan, aku nggak tahu. Tapi
Kan Tuhan yang tahu. Yeskiel ngomong seperti itu. Lalu Tuhan melanjutkan, Yeskiel, kamu ngomong, kamu berbicara, kamu bernubuat kepada tulang-tulang ini, kepada tengkorak-tengkorak ini, supaya dia bisa hidup kembali, supaya tumbuh kulit, tumbuh daging, dan jadi hidup kembali. Wah, suruh ngomong tulang-tulang jadi hidup kembali. Ngeri bener ya adik-adik. Bisa bayangin gak adik-adik? Tulang-tulang, tengkorak, disuruh bangunin. Wah, mengerikan sekali. Tapi adik-adik, Nabi Yeskiel dia taat kepada Tuhan Allah. Lalu dia mulai berkata-kata seperti ini. Hei tulang-tulang kering, aku berkata kepadamu, tulang-tulang, tengkorak-tengkorak, tumbuhlah daging, tumbuhlah kulit, tumbuhlah urat-urat pada tulang ini. Wah, Yeskiel ngomong seperti itu adik-adik. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Tiba-tiba ada semacam bunyi kayak tak 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 gitu adik-adik. Lalu tadinya tulang-tulang yang begitu kering, yang tadinya itu serem, tiba-tiba ada tumbuh daging adik-adik. Wah, bisa bayangin nggak adik-adik? Terus tumbuh lagi ada urat-urat adik-adik. Wah, terus tumbuh lagi ada kulit menutupi tulang-tulang tadi. Jadi seperti manusia kembali, dan itu jumlahnya sangat banyak adik-adik. Dan adik-adik, ternyata tubuh yang sudah didoakan, yang sudah dinubuatkan oleh Yeskiel itu masih mati adik-adik. Wah, diapain ini? Begitu banyak bangkai-bangkai di situ. Tuhan bilang kepada Yeskiel, kamu harus memerintahkan supaya angin, nafas masuk ke dalam tubuh orang-orang itu. Lalu Yeskiel berkata kepada mayat-mayat itu adik-adik, hai nafas hidup, berhembuslah dan masuklah ke dalam orang-orang ini, orang-orang yang sudah mati ini. Dan tahu gak adik-adik, tiba-tiba nafas yang daripada Allah masuk ke dalam bangkai-bangkai yang ada di lembah itu adik-adik, dan jumlahnya sangat besar. Dan tiba-tiba yang tadinya dari tulang-tulang, yang tumbuh daging, yang tumbuh urat-urat dan kulit, sekarang sudah memiliki nafas. Dan sekarang yang tadinya mayat-mayat tersebut sekarang bangun adik-adik, menjadi sebuah pasukan yang sangat besar adik-adik. Wah, dan Yeskiel begitu heran-heran melihat penglihatan itu adik-adik. Nah, terus Tuhan kan ngomong kepada Yeskiel, Yeskiel, seperti engkau melihat sepasukan besar ini, aku juga akan membangkitkan orang-orang Israel. Jadi kamu harus ngomong kepada orang Israel bahwa mereka harus bangkit, mereka harus kuat kembali, karena Tuhan akan menolong mereka. Nah, kasih tepuk tangan dulu adik-adik buat Tuhan Yesus. Yes. Nah, adik-adik, ceritanya sudah cukup dulu sampai di situ. Pokoknya seru banget kan ceritanya ya. Nah, adik-adik tahu nggak, dari cerita Katohap hari ini sebenarnya kita dari tadi itu berbicara mengenai kuasa mulut atau kuasa di dalam lidah kita. Nah, mungkin kalian kan ngomong seperti ini, Kak, ya iyalah, yang ngomong itu kan Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Tapi kan kita cuman anak sekolah minggu, Kak. Kita kan bukan nabi seperti Yeskiel. Nah, adik-adik, Katohap mau kasih tahu nih, walaupun kalian masih anak kecil, walaupun kalian masih ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun bahkan, Tuhan tetap bisa memakai mulut kita untuk menjadi berkat. Yes, katakan amin. Amin. Jadi pelajaran hari ini yang penting kita harus ingat adalah yang pertama, perhatikan ya, mulut kita punya kuasa. Sekali lagi semuanya ya, ikuti sama-sama, mulut kita punya kuasa. Kuasa untuk apa Katohap? Nah, kuasa untuk memperkatakan hal-hal yang baik.
Adik-adik tahu nggak? Kalau kita misalnya ngomong kepada teman, kalau misalnya, kamu jangan sedih. Kalau misalnya teman kita gitu ya, teman kalian mungkin dia susah dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Mungkin teman kamu susah banget matematika. Udah belajar sungguh-sungguh, udah berusaha, udah ikut les, udah ikut ini, tapi dia tuh masih nggak bisa. Memang dia nggak bisa. Nah, kadang-kadang kan teman-teman jadi sedih kan, jadi lemas. Nah, kamu di situ punya mulut. Adik-adik bilang gini, "Hei teman, hei bro, hei sis, jangan sedih. Kamu harus tetap semangat. Kamu harus rajin belajarnya. Sini saya ajarin, sini saya bantu." Atau minta tolong teman yang lain untuk bantu teman. Nah, itu namanya kita punya mulut dipakai untuk memberkati orang lain. Atau juga misalnya Oma sedang sakit. Sakit apa misalnya? Sakit demam terus pusing-pusing, meriang-meriang. Lalu kalian dengan iman daripada Tuhan bilang gini, "Oma harus percaya ya sama Tuhan. Tuhan Yesus bisa sembuhkan Oma. Sini saya doain Oma." Nah, Oma harus tetap sehat, Oma harus tetap kuat, makan yang banyak, hatinya bergembira. Nah, itu namanya mulut kalian dipakai untuk berkuasa. Bukan ngomong yang nggak benar, bukan ngomong yang kotor, bukan ngomong yang kasar. Jadi adik-adik nggak boleh nih kita jadi berkat juga, kita muji Tuhan juga, tapi mulutnya juga dipakai untuk maki-maki adik, misalnya ngomongin kotor sama orang di HP misalnya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi ingat, yang pertama adalah mulut kita punya kuasa. Katakan sama-sama, mulut kita punya kuasa. Yang kedua, mirip-mirip dengan itu adalah hati-hati menggunakan mulutmu. Nah, kalau tadi mulut kita punya kuasa, sekarang kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Artinya apa ya Kak Toha? Artinya kita jangan suka mengutukin orang. Jangan suka ngata-ngatain orang yang gak bener. Terutama bikin orang jadi down, bikin orang jadi lemes. Jangan ya. Jadi sekali lagi, mulut kita ini adalah mulut yang penuh kuasa, mulut yang memberkati banyak orang, memberkati keluarga kita, memberkati teman-teman kita. Jadi sekali lagi, mulut kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan mulut kita juga dipakai untuk makan adik-adik, tapi kita juga harus makan yang sehat-sehat. Jangan dipakai makan sembarangan, makan sebanyak-banyaknya, makan 5 kali, 6 kali satu hari. Itu namanya mulutnya tidak dijaga. Oke? Good. Hari ini kalian belajar sesuatu, amin? Oke, ingat, mulutmu punya kuasa. Bilang sama-sama, mulutku punya kuasa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama atau hafalkan sama-sama, yaitu ayat hafalan kita pada hari ini yang Kak Tohab ambil dari Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Tuh lihat ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Berarti nggak boleh ngomong yang sia-sia. Nanti di gereja Kak Tohab atau kakak yang lain akan cerita apa sih kata-kata yang sia-sia. Oke? Kalian semua good? Kalian semua adik-adik anak-anak Kak Tohab semuanya jempolan ya? Alright. Let's pray. Kita berdoa semuanya. Sikapnya yang good, yang bagus. Kita respect sama Tuhan. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, Kak Tohab berdoa untuk adik-adikku di rumah maupun dimanapun mereka menyaksikan video ini. Engkau memberkati anak-anakku ya Tuhan. Engkau menguduskan mulut mereka supaya dari mulut mereka keluar puji-pujian, keluar nyanyian, kata-kata yang indah,
kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan kemenangan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sekali lagi berkati adik-adikku ya Tuhan, mulai dari kecil mereka menjaga mulut mereka supaya tetap kudus dan berkuasa, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang akan menjadi hebat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya untuk membeli. Sebelum kita membeli, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ya. Kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa kasih tahu papi dan mami untuk mentransfer ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati, dadah. Oke adik-adik, kalian semua jempolan, kalian semua luar biasa adik-adik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, kita akan berpisah. Kalian akan makan siang habis ini. Tapi jangan lupa ya adik-adik, kasih tahu mama yang belum subscribe channel kita, subscribe. Terus share juga, kirim ke grup-grup mama ya, biar channel kita ditonton oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Setuju ya? Oke, sekarang kita mau berpisah. Kita bilang, ku yakin Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Sambil angkat tangan yuk. Ayo adik-adik, suaranya lebih kenceng lagi. Kau hadir di sini, ku rasakan tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Angkat tangan semua tinggi-tinggi. Adik-adik kecil, yang gede, cici kokonya angkat tangan.